تعرف المكان؟ واصل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن له بعد. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة في بلوغ المرام. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى العرفة فوجد القبة قد ضربت له بنميرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalah. Likhwatu fillah, kita masih dalam penjelasan hadis yang panjang tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jabir bin Abdullah. Pada pekan lampau kita telah menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW umrah. Ya. Bagaimana para sahabat datang menuju Makkah. Ya, Nabi tawaf, kemudian Nabi sa'i. Dan telah kita sebutkan bahwasanya Nabi SAW melaksanakan haji qiran, bukan haji tamattu'. Karena itulah hakikatnya Nabi bukan sedang berumrah, tapi sedang melakukan tawaf qudum, kemudian sa'i. Nabi sa'i untuk haji. Adapun para sahabat kebanyakan mereka tak membawa sembelihan, maka Nabi menyuruh mereka untuk merubah niat mereka dari niat melaksanakan ibadah haji dengan niat melaksanakan ibadah umrah. Umrah untuk haji, namanya haji tamattu'. Kembali kita kepada pembahasan ini. Berkata Jabir, falamma kana yaumut tarwiyah, tatkala datang hari tarwiyah. Jadi kalau kita pergi haji jamaah sekalian, haji itu dimulai pada 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Inilah dia bulan-bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 bulan pertama daripada Dzulhijjah. Maksud bulan-bulan haji ini bahwasanya orang yang ingin melaksanakan ibadah haji tamattu', memisahkan antara ibadah haji dan umrah, ya, dapat melakukannya dimulai dengan berangkat di bulan Syawal. Jadi jika kita semua mau pergi haji, kebanyakan jemaah haji itu belum berangkat bulan Syawal. Kebanyakan mereka berangkat di awal Dzulqa'dah. Dzulqa'dah bulan haji. Maka kalau kita ingin melaksanakan ibadah haji tamattu', bisa kita berangkat dimulai daripada bulan Syawal. 1 Syawal kita berangkat berniat untuk ibadah umrah. Setelah umrah selesai, kita menunggu kedatangan haji dengan tidak meninggalkan tanah haram, tetap di sana. 1 Syawal berangkat nih, ya, umrah selesai. Nanti, ya, ketika datang hari haji tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah namanya, kita pakai kembali pakaian ihram, barulah kita melanjutkan dengan ibadah haji. Ya. Umrah dan haji yang dipisahkan dalam bulan haji ini disebut dengan nama haji tamattu'. Ya. Adapun haji Nabi dalam hadis Jabir ini adalah haji qiran. Karena Nabi membawa sembelihan. Beda antara qiran dan tamattu'. Tamattu' selepas umrah dia berpakaian biasa, tinggal menunggu hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau dia melaksanakan ibadah haji qiran, sejak dia berihram tak boleh
mengganti ihramnya dengan pakaian biasa, tetap menjaga adab-adab ihram sejak berangkat dari tanah airnya, dari miqat sampai tanggal 10 Dzulhijjah baru boleh. Jadi Nabi tak melepas pakaian ihramnya. Adapun para sahabat yang tidak membawa sembelihan, tak membawa kambing, setelah mereka umrah mereka berpakaian biasa. Bahkan semua istri Nabi melaksanakan ibadah haji tamattu. Semua istri Nabi. Kira-kira antum bisa memahami ya? Sekarang kita akan bicara tentang bagaimana kaifiat haji. Kaifiat haji itu, haji dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah. Apa yang kita kerjakan pada tanggal 8 Dzulhijjah ini? Bayangkan antum semuanya sudah di Mekah, sudah melaksanakan ibadah umrah untuk haji. Antum sudah berangkat bulan Dzulqa'dah. Sudah umrah. Ya, udah tiap hari tawaf, menunggu kedatangan hari H, Yaumut Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, besok pagi akan datang tanggal 8 Dzulhijjah. Maka bersiap-siaplah kita malam ini misalnya untuk berangkat besok bertolak menuju Mina. Pagi hari berpakaian ihram kembali, mandi kita, ya, pakai parfum di tubuh kita. Setelah kita selesai mandi, pakai ihram, berangkatlah kita dari rumah-rumah kita di kota Makkah menuju Mina. Ketika mau keluar rumah, kita kembali berihlal. Kita ucapkan labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Mulailah kita bergerak masuk ke dalam bas, bertalbiyah kembali sebagaimana kita dalam kondisi ihram untuk umrah. Kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Terus sepanjang jalan labbaik Allahumma labbaik, ini talbiyah ini kita baca terus semampu kita sejak tanggal 8, 9, 10, 3 hari. Ketika tiba di Mina nanti pada tanggal 10 untuk melontar Jumratul Aqabah, melihat jumrah, melontar jumrah, barulah berhenti membaca talbiyah. Digantilah dengan takbir, ya, Allahu Akbar, dan seterusnya. Adapun ketika ihram dalam perjalanan umrah, talbiyah kapan kita hentikan? Kemarin kita telah bahas. Dalam ibadah umrah, talbiyah ini dihentikan tatkala kita telah tiba di Masjidil Haram dan melihat Ka'bah. Ya. Kalau haji, kapan talbiyah dihentikan? Ketika melontar jumrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. Berkata Jabir, "Falamma kana yaumut tarwiyah," tatkala datang hari tarwiyah. Hari tarwiyah adalah hari ke-8 bulan Dzulhijjah. Disebut dengan tarwiyah dari kata-kata rawwa yurawwi. Rawwa yurawwi tarwiyatan, maknanya adalah memberikan minuman hingga kenyang. Rawaituka, saya buat engkau kenyang dengan minuman. Kasih minum, kasih minum, kasih minum. Disebut hari tarwiyah karena pada hari tanggal 8 Dzulhijjah ini orang-orang berangkat dari Mekah membawa persiapan untuk nanti bermalam di Mina, membawa kantong-kantong air, persiapan di Mina. Karena di Mina pada masa itu tak ada air sebagaimana sekarang. Sekarang di Mina di mana-mana dibuat pemerintah Saudi kamar mandi yang banyak sekali kamar mandi. Pada masa mereka dahulu tak sebagaimana sekarang. Maka tiap orang membawa air, menyiapkan untuk perbekalan mereka di Mina. Karena mereka membawa air banyak ke Mina untuk persiapan nanti bermalam di Mina 3 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Hari itulah disebut dengan nama Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Paham? Menuju Mina. Jadi apa yang diperbuat jemaah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah tadi saya sebutkan, memakai pakaian ihram kembali bagi orang yang hajinya haji tamattu. Kalau yang hajinya qiran atau ifrad, sejak dia berihram tak boleh lepas. Kalau haji tamattu tanggal 8 kembali pakaian ihram. Mandi sebagaimana biasa, berparfum dan seterusnya, memotong kuku sebelumnya. Setelah itu keluar rumah, ucapkan labbaik Allahumma hajjan. Bergeraklah menuju Mina sambil bertalbiyah. Begitu yang diperbuat Nabi. Ya.
Ini yang diperbuat Nabi. Tapi sebagian negeri karena banyaknya jumlah jemaah mereka seperti kita Indonesia, banyaknya jumlah jemaah, maka pemerintah kita karena tanggal 8 Dzulhijjah ini hari tarwiyah, sebagian besar ulama mengatakan dia bukan masuk ke dalam wajib haji ataupun rukun haji, dia hanyalah sunnah haji saja. Sunnah haji yang dapat ditinggalkan, tak ada sama sekali konsekuensi. Karena itulah, karena banyaknya jemaah Indonesia, pemerintah karena kesulitan pada tanggal 9 Dzulhijjah mengangkat seluruh jemaah ke Arafat, jumlahnya sampai 250.000 orang. Maka biasanya tanggal 8 Dzulhijjah ini jemaah haji kita tidak bermalam di Mina. Mereka tak berangkat menuju Mina, tapi mereka langsung berangkat menuju Arafat. Adapun diperbuat Nabi para sahabat, tanggal 8 tawajjahu ila Mina, maka mereka pun bergerak menuju Mina. Jadi kita pelajari haji Nabi terlebih dahulu supaya kita paham inilah haji Nabi SAW. Berangkatlah mereka, bertolaklah mereka pagi hari menuju Mina. Tanggal 8 Dzulhijjah, wa raqiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kembali mengendarai kendaraannya. Ya, sebagian orang ada yang mengendarai kendaraan, sebagian orang berjalan. Ya. Jarak antara Mekah dengan Mina jika berjalan kaki sekitar 4 kilo sampai 5 kilo. Untuk berjalan kaki. Ya. Banyak yang jalan. Kemudian juga berkendaraan juga enggak ada masalah, silahkan ikut kendaraan. Nabi SAW menaiki untanya Qaswa, kemudian berangkat menuju Mina. Fasalla biha adh-dhuhra, setibanya Nabi di Mina, apa yang diperbuat pada tanggal 8 Dzulhijjah di Mina? Sampai di Mina, Nabi SAW masuk waktu zuhur, melaksanakan salat zuhur dengan qasar 2 rakaat. Wal asar, masuk asar, Nabi salat asar. Ya. Wal isya, datang isya, Nabi salat isya 2 rakaat di qasar. Wal fajra, bermalamlah Nabi SAW di Mina tanggal 8 Dzulhijjah sampai datang tanggal 9 Dzulhijjah pagi. Nabi pun melaksanakan salat fajar subuh 2 rakaat. Ya. Thumma makatha qalila hatta tala'atis syams. Nabi bertahan sejenak sampai matahari pun naik, terbit matahari. Tanggal berapa udah ini sekarang? 9. Jadi tanggal 8 apa yang diperbuat di Mina? Tidak ada kegiatan khusus di Mina tanggal 8 kecuali sholat pada waktunya dengan mengqasar, tidak menjamak. Kan dalam keadaan haji nanti yang menjamak ketika berjalan. Adapun di Mina tak berjalan, maka Nabi hanya mengqasar, tidak menjamak. Dan di Mina tak ada Jumat, tidak ada Jumat. Ya, pernah kita haji Jumat itu di Mina. Sebagian jemaah haji itu menganggap akan ada Jumat. Tak ada Jumat. Ya, karena semuanya sedang safar, sedang haji. Maka tak ada Jumat di Mina. Yang ada zuhur 2 rakaat. Fa'ajaza hatta ata Arafah. Berarti sudah masuk tanggal 9. Maka setelah matahari terbit, naik sepenggala, Rasulullah pun berangkat berjalan bersama rombongan sehingga Nabi SAW tiba di Arafah. Maka pada tanggal 9 disebut dengan nama Yaumu Arafah, hari Arafat. Tanggal 8 Yaumut Tarwiyah. Disebut dengan Yaumu Arafah, hari Arafah karena ketika itu seluruh jamaah haji kumpul di Arafah. Ya. Perjalanan antara Arafah dengan Mekah ditempuh dengan jalan kaki sekitar 25-an kilo. Sebagian orang berjalan kaki. Banyak yang berjalan kaki. Ya, kadang-kadang jemaah yang tua-tua pun dari Pakistan, dari kuat-kuat mereka berjalan kaki. Bahkan ada yang cacat pakai tongkat berjalan kaki. Boleh berjalan kaki, boleh mengendarai kendaraan. Maka Rasulullah SAW datanglah Rasulullah di Arafah, tibalah Rasulullah di Arafah. Dan Arafat adalah tempat berkumpul jemaah haji pada tanggal 8, pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk melaksanakan wukuf di Arafat. Dan Arafat itu semuanya ditandai dengan tanda, ya, seperti tugu.
Semuanya ada tanda. Disebutkan situ kan, bidayatu Arafat. Ini mula Arafat, ini akhir Arafat, agar jamaah haji memastikan diri mereka sedang wukuf di Arafat. Jangan-jangan dia wukuf tidak di Arafat. Sampai tenggelam matahari kalau dia wukufnya salah, bukan di Arafat, hajinya tidak sah. Dia wajib masuk ke Arafat walaupun sesaat. Ya, harus masuk ke Arafah. Biasanya jemaah haji yang dalam kondisi sakit, ya, di rumah sakit mereka tak bisa melaksanakan ibadah haji, tanggal 9 Dzulhijjah, ambulan-ambulan membawa mereka untuk melintas Arafat setelah zuhur, agar sah haji mereka, karena wukuf rukun haji. Kata Nabi, al-hajju Arafat, haji itu sama dengan wukuf di Arafah. Maksudnya betapa pentingnya wukuf di Arafah. Wukuf dimulai kapan? Wukuf dimulai setelah tergelincir matahari, masuknya zuhur. Jadi ketika tiba di Arafah pagi hari, belum wukuf, masih bersih, kita laksanakan salat zuhur dan asar di jamak qasar. Sebelumnya khutbah terlebih dahulu, ya. Pemimpin haji khutbah. Biasanya di Masjid An-Namirah ada khutbah. Amirul Hajj, pemimpin haji, khutbah. Selepas khutbah dikerjakanlah salat zuhur dan asar 2 rakaat jamak takdim qasar. Setelah itulah dimulai wukuf. Apa makna wukuf? Wukuf maknanya adalah berdiam. Berdiam diri. Makna wukuf adalah berdiam di Arafat, tidak kemana-mana, melaksanakan aktivitas ibadah seperti berzikir, membaca Quran, berdoa, berzikir, membaca Quran, berdoa. Ya. Kecuali jika ada hajat, buang air, buang hajat, ya, mencari makanan, jika tak ada mencari minuman, maka jangan disia-siakan waktu. Dan sebaik-baik zikir ketika Arafat adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyaklah zikir ini. Ya, tak boleh ditinggalkan. Ya, wukuf dimulai setelah zuhur sampai matahari tenggelam. Itulah waktu wukuf. Kita kembali kepada kitab ini. Fawajada al-qubbata qad duribat lahu binamirata. Maka Nabi mendapati telah dibangunkan untuk beliau tenda di Namirah, yang sekarang menjadi masjid besar Namirah, yang hanya dipakai setahun sekali saja. An-Namirah ini tidak dipakai sholat kecuali setahun sekali saja, tanggal 9 Dzulhijjah. Dan masjid An-Namirah ini tidak semuanya masuk ke Arafat, sebagiannya arah depannya, sebagian keluar dari Arafat. Maka jika telah tiba zuhur, hendaklah orang-orang yang wukuf itu harus wukuf pastikan dalam Arafat. Jangan mentang-mentang di masjid ada AC dingin, padahal dia di luar Arafat. Ya, sebagian depan masjid itu di luar Arafat. Maka pastikan Anda sedang berwukuf di Arafat. Fanazala biha, maka Nabi pun turun di tenda tersebut. Hatta idza zalatis syamsu, ketika matahari telah tergelincir, amara bil qaswa, maka Rasulullah SAW perintahkan agar diberdirikan unta qaswanya sebagai pengganti mimbar, agar suaranya lebih lantang didengar oleh orang. Farahilat lahu, maka al-qaswa itu pun disiapkan untuk Nabi. Fa'ata batnal wadi, maka Rasulullah dari tenda itu mendatangi, ya, batnal wadi, mendatangi perut lembah, tempat yang datar bisa berkumpul padanya orang banyak. Fa khataban nas, maka Nabi pun berkhutbah. Ya, khutbah ini dikerjakan oleh Nabi SAW, kemudian sekarang dikerjakan oleh Amirul Haji yang telah ditunjuk oleh pemerintah Saudi. Biasanya setiap negara juga seperti negeri kita juga punya Amirul Hajj. Biasanya diutus menteri dan semacamnya, mereka yang berkhutbah. Tapi
Pada hakikatnya untuk seluruhnya lebih utama dengan mendengar satu khutbah saja. Dan khutbah tersebut diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, dapat didengarkan melalui radio FM. Ya. Yang paling sering menjadi Amirul Hajj adalah Mufti Mamlakah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh yang buta, hafizahullah. Ya. Dengarkan setelah khutbah panjang selesai sebagaimana Rasulullah buat. Thumma adzan, Rasulullah perintahkan untuk dikumandangkan adzan. Thumma aqam, Rasulullah perintahkan untuk ditegakkan iqamat. Fa shalla adh-dhuhra, maka Rasulullah salat zuhur. Thumma aqam, kemudian setelah selesai zuhur 2 rakaat ditegakkan lagi iqamat. Fa shallal asra, dikerjakanlah setelah itu salat asar. Jadi ketika di Arafat ini salatnya dijamak dan diqasar. Jamaknya jamak taqdim. Di apa ini? 9 Dzulhijjah. Walam yusalli bainahuma syai'an. Tidak ada salat lain antara dua salat tersebut. Zuhur, qamat. Ya. Kemudian asar lagi. Jadi 2 kali qamat, 1 kali adzan. Naam, kamil Syekh. ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى إذا غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمامة. Hasbuka. Ya. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Walam yusalli bainahuma syai'an. Thumma uquf itu lebih utama di gunung yang sekarang disebut dengan nama Gunung Jabal Rahmah, Gunung Rahmat. Yang konon katanya di gunung itulah bertemu Adam dan Hawa. Di sana ada tugu. Tapi tak ada kebenarannya. Ya, tak ada berita yang mendukung benar mereka bertemu di sana. Wallahu taala alam. Nama gunungnya Jabal Arafah. Jabal Rahmah. Namanya Jabal Rahmah. Ya. Pada hakikatnya tak ada Ya. Kemudian berkata Jabir radhiyallahu anhu warḍah, faja'ala batna naqatihi al-qaswa'i ila sakharat. Maka Rasulullah menjadikan bagian